Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Ayat pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16 yang berbunyi demikian. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkannya kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyebut Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Saudara-saudara, biasanya kalau di pengadilan ketika ada seorang tersangka ataupun terdakwa sedang diadili, maka biasanya diberikan sebuah kesempatan untuk menyampaikan pembelaan. Biasanya ketika dalam pembelaan itu, biasanya orang yang menjadi tersangka tersebut akan bersaksi hal-hal baik, hal-hal yang mungkin dapat meringankan tuntutan ataupun ancaman hukuman yang sedang ia hadapi. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Stefanus dalam bacaan kita. Bacaan hari ini merupakan kesaksian sekaligus pembelaan Stefanus ketika ia sedang dihakimi oleh imam besar agama Yahudi. Menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dengan segala dakwaan ataupun tuntutan akan hukuman mati, kita melihat bagaimana justru pembelaan yang diberikan oleh Stefanus ini bukan untuk membela dirinya sendiri, melainkan ia justru mempertahankan imannya dan membela nilai-nilai ajaran Kristus di dalamnya. Menarik, di dalam pembacaan ini atau pembelaan ini, Stefanus malah mengungkit tentang kisah nenek moyang bangsa Israel. Dan dalam bacaan kita membaca bagaimana kisah Allah yang merawat bapa bangsa Israel selamat dari kelaparan yang terjadi di Mesir dan Kanaan pada saat itu. Tentu kita semua tahu tentang kisah Yusuf yang menjadi salah satu tokoh favorit saya juga ketika saya waktu itu masih kecil di dalam sekolah minggu. Tetapi hal yang menarik yang saya dapat dari pembelaan Stefanus ini adalah ia bersaksi tentang bagaimana Allah menyertai Yusuf yang awalnya menderita dan dijual ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai, melepaskan, memperlengkapi Yusuf hingga akhirnya menjadi alat bagi Allah untuk menyelamatkan para leluhur bangsa Israel. Bagian ini menunjukkan sikap dan iman Stefanus di tengah situasi yang ia hadapi. Ia tahu betul ia sedang ditekan. Ia tahu bahwa ia sedang diancam. Ia tahu betul bahwa banyak orang yang lebih bernafsu untuk menghabisi dirinya ketimbang melepaskannya. Namun menghadapi hal tersebut, ia tetap teguh, konsisten, tangguh menghadapi semua itu. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Dan justru kesempatan untuk membela diri itu ia pakai untuk menyaksikan kebesaran Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Memiliki sikap hidup layaknya Stefanus bukanlah hal yang mudah. Rela berkorban bahkan menderita, teguh di tengah tekanan dan ancaman, tidak jarang membuat orang memilih untuk kenyamanan ketimbang iman yang ia yakini. Maka dari itu kita belajar dari kisah Stefanus. Di dalam setiap tantangan hidup, permasalahan ataupun pergumulan, apakah kita melihat bahwa Allah menyertai umatnya? Bahwa Allah senantiasa memakai umatnya yang menderita.
Dari kisah Bapak leluhur sampai Stefanus, bahkan sampai saat ini, apakah kita percaya bahwa di dalam keadaan sulit, Allah terus menyertai, Allah terus menguatkan, Allah terus memperlengkapi kita di dalam setiap tantangan yang kita hadapi? Meskipun kita menghadapi badai yang sulit, apakah kita terus mampu menyaksikan, bersaksi tentang kemurahan dan penyertaan Allah meskipun kita sedang menghadapi badai yang sulit? Amin. Saat teduh bagi kita semua.